Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, salam jumpa lagi. Kali ini adalah video yang kedua saya. Saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai kegagalan mendapatkan pekerjaan. Bisa dikarenakan satu, cover letter yang tidak jelas, CV atau resume yang tidak menarik untuk dibaca. Ketiga, salah memahami psikotes dan pekerjaan, terlalu tegang menghadapi interview. Kelima, salah dalam bernegosiasi. Keenam, salah memahami kontrak. Jadi saudara, ingin saya sampaikan bahwa cover letter itu berbeda, atau surat pengantar lamaran itu berbeda jauh dengan surat pengantar kita melaporkan kehilangan di kepolisian. Seringkali saya menjumpai cover letter atau surat pengantar lamaran itu struktur dan isinya sama persis dengan ketika kita melaporkan kehilangan ke kantor polisian. Pada struktur dan susunan dari cover letter atau surat pengantar ini berbeda jauh dengan surat kehilangan ke kantor kepolisian. Kedua, CV atau resume yang tidak menarik untuk dibaca. CV ini atau resume disusun oleh para job seeker fresh graduate atau yang sudah berpengalaman. Seringkali kita menyampaikan dalam CV itu terlalu singkat, terlalu pendek, mungkin hanya satu lembar, sehingga para HR itu kesulitan untuk memahami dari CV dan atau resume dari para job seeker, karena HR ini kesulitan menangkap informasi yang ada pada para job seeker, sehingga para HR itu kebingungan sebetulnya informasi apa yang bisa mereka dapatkan dari job seeker. Ketiga, salah memahami psikotes dalam pengerjaan. Seringkali para job seeker yang sudah pengalaman kerja ataupun yang fresh graduate di dalam mengerjakan soal psikotes, karena sudah terbiasa kita mengerjakan soal ketika ujian dari tingkat SD sampai mahasiswa, seringkali kita mengerjakan itu berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya, karena nomor 1 dan nomor 2 terkadang soalnya berbeda atau sama, tapi di dalam psikotes itu jelas sekali poin 1 dengan poin 2 belum tentu sama atau berkaitan dengan antar mereka. Seringkali poin 1 terkait dengan nomor 10 atau nomor 3 terkait dengan nomor 6. Jadi kita sering terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan di psikotes. Para job seeker yang fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman, mereka berpatokan semakin banyak soal yang dikerjakan, semakin banyak kemungkinan untuk mendapatkan kebenaran atau kecil atau bisa menyelesaikan semua soal dari psikotes itu. Padahal di psikotes itu tidak ada istilah benar dan salah dalam soal pengerjaan, tetapi konsistensi dalam menjawab soal psikotes itu yang diharapkan dari psikolog, sehingga bisa membaca maksud dan tujuan dari saudara untuk melamar pekerjaan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Poin keempat, terlalu tegang menghadapi interview. Seperti saudara lihat, saya sendiri yang sudah terbiasa interview juga mengalami ketegangan ketika pertama kali membuat video di depan kamera.
itu sudah rasanya jantung mau copot, dan karena kita sudah udah down mental duluan, atau bukan down mental, udah ada tekanan mental yang membuat seseorang mengalami tekanan ketika menjalani interview. Hal ini menyebabkan seseorang untuk menjawab pertanyaan atau pendapatnya ketika ditanya oleh pewawancara. Ini disebabkan karena ketegangan dalam mental seseorang. Saya sendiri, karena ini juga video yang kedua saya, juga tidak terlepas ketegangan dalam menjalani pembuatan video ini. Walaupun saya sudah terbiasa menjalani interview, ternyata saya juga bisa mendapatkan ketegangan. Yang poin kelima, salah dalam bernegosiasi. Seringkali para job seeker yang fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman tidak ada persiapan dalam bernegosiasi gaji dengan perusahaan. Mereka tanpa persiapan untuk bernegosiasi gaji. Mestinya sebelum bernegosiasi gaji dengan perusahaan, kita sudah mempersiapkan poin-poin gaji yang kita ajukan pada perusahaan, sehingga itu akan menjadi gaji take home pay yang kita sampaikan pada perusahaan. Tetapi karena berhubung tidak ada persiapan, asal bertemu dengan perusahaan, jadi ketika bernegosiasi gaji mereka tidak fokus dengan gaji yang diminta, apakah UMR, apakah take home pay. Itu yang sering menjadi permasalahan mereka. Keenam, salah memahami kontrak kerja. Ini seringkali yang dihadapi para pekerja fresh graduate, para pekerja yang sudah berpengalaman atau yang belum berpengalaman. Ketika mendapatkan kontrak kerja dari perusahaan, seringkali mengalami euforia karena sudah merasa akan diterima perusahaan, merasa sudah akan bekerja perusahaan itu, sehingga ketika disodori kontrak kerja oleh perusahaan, mereka lupa dengan isi kontrak kerja yang akan mengikat antara perusahaan dengan perusahaan. Karena tidak bisa memahami kontrak kerja, di kemudian hari sering terjadi perselisihan antara perusahaan dan para pekerja ini. Tentunya sebelum menandatangani kontrak kerja, kita harus membaca isi kontrak kerja secara benar. Tidak ada ketentuan menandatangani kontrak kerja pada saat itu juga, tetapi saudara bisa minta waktu 1 atau 2 hari sebelum menandatangani kontrak kerja untuk mempelajari sebelumnya. Oke saudara, mungkin poin 6 itu yang bisa saya sampaikan dalam membahas tentang kegagalan mendapatkan pekerjaan. Mungkin di video lain bisa saya sampaikan materi yang baru. Mohon maaf dalam penyampaian video ini kali ini saya belum bisa bersikap normal, yang mengalami yang tadi ketegangan. Barangkali saudara tertarik atau punya pendapat, bisa disampaikan dalam channel saya ini. Tidak lupa kalau saudara tidak keberatan, sampaikan like, subscribe atau komen di channel ini. Semoga nantinya bisa menambah semangat saya untuk membuat video channel ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.